Artinya triangulasi data itu sulit kita bantah. Misalkan Bapak Ibu mengaku saya sudah sering ikut diklat. Kenapa dalam rapor pendidikan sekolah kami persentase guru yang mengikuti diklat itu 0%? Ya, buktinya ini Pak, sertifikatnya ini. Kenapa di rapor pendidikan itu 0? Karena Bapak Ibu sudah pernah unggah tidak sertifikat itu di SIM PKB misalnya, di platform Bapak dan Ibu. Sudah pernah unggah belum? Kalau belum pernah, berarti dari mana sistem ini tahu? Tidak bisa. Begitu juga Bapak Ibu mengaku sudah sertifikasi ya. Nah, jadi data-data sertifikasi dan sebagainya ini langsung diimpor dari masing-masing sumber data tadi. Begitu juga data AN, Asesmen Nasional, dan seterusnya ya. Jadi ini sumber-sumber datanya yang menjadi triangulasi. Rapor pendidikan ini terdiri dari model input, proses, dan output tentang kinerja sekolah. Tadi ada angka-angka yang Bapak Ibu lihat ya, ada A, B, C, D, dan E. Rapor pendidikan itu dibagi menjadi tiga ya. Rapor pendidikan untuk satuan pendidikan yang Bapak Ibu bisa unduh. Rapor pendidikan daerah ya untuk provinsi, kabupaten, kota, dan rapor pendidikan nasional. Sekolah Bapak Ibu, rapor pendidikannya tidak bisa dibuka oleh orang lain selain kepala sekolah melalui akun belajar.id. Dimensi-dimensi yang ada, dimensi A itu adalah dimensi apa? Output. Output itu adalah capaian belajar yang Bapak dan Ibu bisa lihat di rapor pendidikan ini. A1 artinya indikator untuk dimensi hasil belajar yang berkaitan dengan numerasi. Jadi hanya 3 ada di situ indikatornya. Numerasi, yang merah lagi mana ini? Literasi dan karakter. Ini sumbernya dari data asesmen nasional. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nginput lagi. Tinggal Bapak Ibu nanti membaca di sini. Di literasi ya, apa saja kemampuan yang diukur dalam kegiatan literasi. Ini perlu kita pahami juga Bapak dan Ibu. Ya. Filenya ada di sini ya. Oke. Rapor pendidikan ini menilai literasi dari 3 kemampuan. Yang pertama adalah menemukan informasi eksplisit, yang kedua menyimpulkan, yang ketiga merefleksi. Di dalam rapor pendidikan sudah dilihat ya, sudah terlihat di situ. Ya. Ini yang mahir-mahir yang cukup. Nah, kemudian ini A11. Membaca teks informasi, menyimpulkan Bapak dan Ibu, ya, mengevaluasi, menginterpretasi. Jadi itu kemampuan literasi yang diukur. Sehingga semua guru harus, bukan hanya orang bahasa Indonesia ini, literasi ini, tetapi semua mapel harus terlibat dalam kegiatan literasi. Karena apa? CP itu dirumuskan berdasarkan hasil analisis. Misalnya ini siapa nih ya? Ibu Ros ya? Pernah belajar matematika Ibu Ros ya? Pernah ya? Waktu SD, SMP. Nah, apa yang Ibu Ros pernah ingat itu tentang matematika? Saat ini. Yang dulu diajarkan di SD, SMP, SMA itu apa yang Ibu Ros ingat? Perkalian. Lagi apa lagi? Pembagian, perkalian, pembagian, apa lagi? Bilangan pecahan. Nah sekarang Ananda Firdaus
Dalam CP-mu matematika itu apa saja elemennya? Ada bilangan. Itu menjawab apa yang ibu-ibu ingat tadi. Sama seperti kami merumuskan KD-KD di masa lalu. Itu kita akan meramu kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak didik kita. Saat ini CP itu dibangun dari apa tadi itu? Elemen-elemen. Matematika itu ada elemen bilangan, ada elemen data dan ketidakpastian, ada geometri. Apa itu geometri ya? Nah, itu yang penting bagi anak. Maka CP itu materi kedalamannya diserahkan kepada kita. Kalau kita tidak mampu mengajarkan yang sulit-sulit, jangan. Karena tidak semua anak di dalam kelas itu senang matematika, tidak semua. Karena apa? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berpihak kepada murid, bahasanya begitu sekarang. Apa artinya berpihak kepada murid? Pembelajaran yang memperhatikan karakteristik peserta didik. Di KOSP nomor 1 bab 1 itu harus Bapak Ibu tulis. Kalau sudah kita punya karakteristik di anak murid itu begini, jangan membuat tujuan pembelajaran yang jauh. Ada kepala sekolah bertanya kritis, Pak, kalau begitu bagaimana kami menyiapkan anak-anak ke perguruan tinggi kalau kita tidak ajarkan? Nah, ini sebetulnya esensi dari kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, salah satunya adalah bernalar kritis, kreatif. Apalagi? Mandiri. Ya, saya garis bawahi kata mandiri. Kapan murid itu perlu dengan materi yang rumit? Silakan pelajari, silakan kembangkan diri Anda. Karena tidak boleh kita memaksakan sebagai guru matematika di kelas. Karena saya menguasai integral sampai double 2, saya ajarkan itu kepada murid. Karena tidak semua murid itu. Bapak Ibu ingat pembelajaran berdiferensiasi ya? Ingat. Jadi ini merupakan ciri dari kurikulum Merdeka itu. Maka sekali lagi analisis karakteristik peserta didik akan menentukan bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu tidak mampu menyusun tujuan pembelajaran, lihat contoh-contoh KD. Masa kita sudah jadi guru 10 tahun masih tidak tahu yang diajarkan? Ya, kemarin saya di Nusa Tenggara Timur begitu. Pak, apa yang saya harus ajarkan? Loh, ini kok mau balik tanya ke saya? Ibu sudah jadi guru berapa tahun? Sudah hampir 20 tahun Bapak. Loh, 20 tahun selama ini tentang materi ini apa yang Bapak Ibu yang perlukan? Ini, oh ya tulis itu, tulis. Nah, jadi seperti itu kesulitannya. Banyak kawan-kawan guru tidak mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Kemampuan menemukan informasi, menyimpulkan dan refleksi. Ibu Ros ini yang bahasa Indonesia pasti sering membuat wacana. Misalnya tentang wadun tanah rahi. Bisa dibuat wacananya Ibu Ros kan? Wadun tanah rahi itu legendanya, teksnya bisa ya? Tidak tahu legendanya. Saya karena kemarin diajak sama Pak Korwas, saya jadi tahu ya. Ya, banyak tari-tarian daerah yang baru saya ketahui juga. Bukan hanya Mampe Mokarao, bukan itu saja. Saya hafal karena saya dulu jadi apa? Jadi peserta mewakili SMA 2 Dompu. Guru-guru kan itu Pak Ari. Kita paduan suara, kita kur dulu. Saya sampai hafal itu sama Pak Gesang. Mampe Mokarao. Ada lagi lagu-lagu daerah yang lain yang saya selalu ingat. Kalau ketemu dengan saudara-saudara kita yang dari Bima Dompu, saya nyanyikan itu. Loh, Bapak tahu dari mana? Saya juga dari Dompu, saya bilang. Ya. Nah, kemampuan menyimpulkan ini salah satu contoh adalah melalui wacana. Ketika Bapak Ibu akan membuat soal, yang bahasa Indonesia kan ada wacana, bahasa Inggris juga ada wacana.
Kalau Bapak Ibu membuat wacana, misalnya pertanyaannya apa ini? Apa yang dapat disimpulkan dari wacana di atas? A, begini, B, begini, dan seterusnya. Menyimpulkan. Yang refleksi itu apa maksudnya? Kemampuan untuk melihat bagaimana persepsi murid itu terhadap apa yang kita berikan. Bagaimana pendapat Anda tentang wacana di atas? Saya sangat setuju karena begini. Ini contoh-contoh soal asesmen nasional Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itulah saya minta kepada Bapak Ibu yang bukan bahasa Indonesia, buatlah wacananya. Ananda ini buat misalnya diagram lingkaran tentang apa ini. Kalau mau kearifan lokal boleh ya. Kalau diagram lingkaran misalnya persentase pekerjaan orang tua murid 60% bertani, 20% pegawai negeri, dan seterusnya. Kalau Ananda Firdaus mau mengukur menemukan informasi, cukup ditanya pada diagram lingkaran di atas berapa persentase orang tua siswa yang bekerja sebagai petani. Tinggal memilih 70% gitu misalnya. Kalau menyimpulkan, menurut Anda mengapa kecenderungan orang-orang di Kabupaten Dompu berprofesi sebagai petani? Karena dia paling besar. Dia akan melakukan suatu elaborasi, tidak bisa dijawab dengan cepat ya, melakukan analisis dulu baru bisa menyimpulkan. Nah, yang terakhir berkaitan dengan refleksi dan evaluasi. Bapak Ibu kan sering ini ada punya grup WA gitu kan? Ada grup WA, segala macam medsosnya punya. Ada orang-orang yang men-share berita-berita hoax. Ketika anak itu mampu memfilter, informasi ini kira-kira benar apa tidak. Kemampuan memfilter, mengevaluasi ini adalah bagian dari kompetensi evaluasi. Menurut Anda apakah wacana di atas realistis tidak gitu misalnya? Apakah bisa terjadi atau tidak? Itu adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi. Nah, ini 3 indikator penting dalam kemampuan literasi. Saya kembali kepada core ini lagi, rapor pendidikan, karena ini yang Bapak Ibu akan baca. B itu adalah pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini hanya ada di rapor mutu daerah dan rapor mutu nasional. Jadi tidak usah dipikirkan itu. Ya, karena di dalam rapor mutu kita di sekolah tidak ada. Sekarang dimensi D adalah mutu proses pembelajaran. Nah, jadi mutu pembelajaran di kelas ini akan diisi oleh murid, diisi oleh kepala sekolah. Sedangkan dimensi input itu ada SDM guru dan tenaga pendidikan, kemudian keterlibatan warga sekolah dalam proses pendidikan. Nah, kelima dari dimensi itu Bapak Ibu bisa lihat di sini dalam rapor pendidikan. Mau lihat yang A? A itu apa tadi? Hasil belajar. B kan pasti tidak ada di sini karena kita bukan rapor mutu daerah atau rapor mutu nasional. Yang setelah A ini maka langsung menuju C. Nah, mari kita cermati dulu. Ini A1 sudah tahu tadi ya, literasi. A2 numerasi, A3 karakter. Setelah itu akan muncul ini C1. Proporsi GTK bersertifikat, proporsi GTK penggerak, dan seterusnya. Kemudian dimensi D, dimensi C nih ya, C, nanti Bapak Ibu baca. Yang penting Bapak Ibu sekarang sudah tahu cara membaca rapor ini kan? Dimensi-dimensinya ini.
Setelah itu nanti Bapak Ibu gunakan kalimat yang di sebelah kanan. Jadi angka-angka ini ulangi ya. Angka ini intervalnya ada di sebelah di sini Bapak Ibu. 1 sampai 3 misalnya untuk kemampuan literasi. Ini sudah dituliskan untuk satuan pendidikan, untuk nasional gitu ya. Untuk provinsi, kabupaten, kota. Kita ada kalau di kota ini ada di mana gitu. Contohnya seperti itu. Yang Bapak Ibu nanti kutip adalah yang di sini sebagai kalimat utama ketika Bapak Ibu mengisi LK1. Misalnya LK1-nya kan ini tadi ya. Analisis peserta didik. Nah, kemampuan literasinya seperti apa? Bapak Ibu akan ketik di sini. Ya. Ini tinggal dikutip saja ya. Sebagian besar peserta didik telah dan seterusnya. Ini misalnya saya copy, saya bawa ke sini. Nanti sesuaikan dengan rapor pendidikan Bapak Ibu ini. Sekarang kalimat supaya menjadi sebuah paragraf itu harus ada kalimat penjelasnya. Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya. Nah, kira-kira apa ini kalimat penjelasnya Ibu Jo? Karena beliau ini ahlinya bahasa ini ya. Jadi kesulitan Bapak Ibu yang mendapat tugas analisis karakteristik itu di sana. Sebagai contoh ya. Guru-guru SMA Negeri 1 Boja sangat disiplin melaksanakan tugas. Ini kalimat utama ya. Guru-guru SMA 1 Boja sangat disiplin melaksanakan tugas. Apa kalimat penjelasnya? Masa paragraf hanya satu kalimat kan tidak benar. Bu Rosya, apa kira-kira? Guru-guru SMA 1 Boja sangat disiplin melaksanakan tugas. Apa tambahan kalimatnya? Namun ada beberapa barangkali. Namun ada beberapa apa? Guru yang perlu dibimbing. Tidak. Kita hanya bercerita pada paragraf itu tentang apa? Guru SMA 1 Boja disiplin melaksanakan tugas. Apa kira-kira? Anda tahu kira-kira? Hal ini dapat dilihat dari Dan apa itu misalnya? Ketepatan hadir tepat waktu. Bagus, si Bejo ya. Semua guru SMA Negeri 1 Boja datang di sekolah tepat waktu, titik. Mereka mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Karena kan berkaitan disiplin melaksanakan tugas. Apa sih indikator disiplin itu? Apa sih indikator melaksanakan tugas itu? Tidak satupun guru SMA Negeri 1 Boja tidak menyusun perangkat pembelajaran. Sudah jadi sebuah paragraf itu. Jadi paragraf itu bercerita tentang rajin guru SMA 1 Boja melaksanakan tugas, disiplin melaksanakan tugas itu. Sebaliknya nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu diminta untuk menyimpulkan dari sebuah paragraf, apa kesimpulannya kalimat utama tadi Bapak Ibu? Yang membuat lama bekerja guru-guru itu di sini Bapak Ibu. Sudah dapat kalimat utama ternyata mengembangkan ini masa ini aja yang Bapak Ibu tulis di KOSP kan tak benar nih. Ya. Nah oleh karena itu mari nanti teman-teman bahasa Indonesia juga dipasang pada kelompok analisis karakteristik. BK dipasang di sana juga. Supaya lebih cepat pekerjaannya ya. Kemudian yang lain juga nanti begini Bapak Ibu ya. Mengisinya kalau ada pertanyaan boleh nanti kepada saya lanjut lagi. Membaca rapor pendidikan sudah bisa kan berarti? Tinggal di share rapor pendidikannya saja.
Kemudian visi, misi, dan tujuan. Ini juga masih di bab 1 Bapak Ibu. Supaya dilakukan evaluasi. Visi, ya saya tidak jelaskan ini ya, gambaran masa depan. Misi itu adalah tindakan. Baca nanti di folder tentang penyusunan KOSP. Bagaimana teori menyusun misi, menyusun visi, menyusun tujuan. Sebagai contoh, ini berkaitan dengan LK2 nanti Bapak Ibu. Ya, LK2. Visinya misalnya mewujudkan insan unggul, berkarakter dan kompetitif. Ada berapa itu indikator visinya? 3. Coba sebutkan satu contoh misi untuk indikator visi unggul. Apa misalnya? Supaya siswa kita unggul, apa yang akan dilaksanakan oleh sekolah? Ingat nih, misi ini adalah tindakan. Menyiapkan apa? Sumber daya manusia. SDM. Ya, boleh. Misalnya bagus ini Bu Jo. Meningkatkan SDM guru dalam pembelajaran dan penilaian. Ini sangat luas ini. Meningkatkan SDM guru dalam pembelajaran dan penilaian. Kira-kira dari misi ini, program kerja apa yang Bapak Ibu dapat buat? Meningkatkan SDM guru dalam pembelajaran dan penilaian. Ya, betul. IHT boleh. Ini ya, IHT, workshop pemberdayaan MGMP itu adalah program kerja. Dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. 1 tahun sudah selesai. Selain itu apa lagi? Meningkatkan SDM guru dalam pembelajaran. Bisa nggak? Oh, bisa saja ya, bisa saja. Nah, kemudian itu dari SDM. Kemudian dari sarprasnya ada nggak? Melengkapi. Nah, iya, supaya pembelajarannya bermutu gitu kan. Dari muridnya apa? Menyelenggarakan lomba-lomba akademik dan non-akademik. Itu misalnya. Sehingga kalau kita, ini rumusan misi ya, ini seringkali kawan-kawan tidak jelas perbedaan kalimat misi dan program kerja. Program kerja itu spesifik hanya satu kegiatan, misalnya melaksanakan IHT. Siapa sasarannya? Guru. Ya. Kalau tadi kita ingin mencapai unggul tadi kan ada dari sarpras, ada dari SDM guru. Ya. Jadi misi itu dapat diturunkan menjadi beberapa program kerja. Ini yang bagian nanti yang dapat Pak Iwan sambil berpikir ya. Nanti tolong siapa yang kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6 itu dibagi dulu. Kang Iwan pasti nanti di kelompok 6. Ya. Itu juga sampai sore Kang Iwan akan menggabung dan buat kata pengantar, desain sampul dan seterusnya. Ya. Tujuan ya. Tujuan itu sifatnya bersifat SMART. SMART itu apa? Spesifik. Measurable. Apa measurable itu? Terukur. Kita jadi tahu bahwa ini tercapai atau tidak. Achievable, dapat dicapai. Tidak membuat tujuan itu di luar jangkauan kita. Maka karakteristik satuan pendidikan bab sebelumnya harus dibuat dengan benar. Kalau kita melihat kemampuan kita segini, ya, cocok tidak kita ingin tujuan kita seperti jauh begini? Jangan-jangan seperti pungguk merindukan. Nah,
Jangan sampai itu yang namanya tidak achievable. Ya, relevan sesuai dengan kebutuhan, dan time bound itu apa? Time bound. Jangka waktunya jelas kapan itu akan dicapai. Apakah 1 tahun, 2 tahun, atau 6 bulan? Ya. Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan LK2-nya seperti ini. Kalau visi misi kan sudah bisa dilihat, ya. Bapak Ibu nanti saya mohon untuk berpikir, melakukan refleksi. Ketika hasil karakteristik satuan pendidikan sudah ada, ini merupakan posisi kita saat ini. Dari gurunya, dari siswanya, sarpras dan yang lain-lain itu adalah kondisi saat ini. Nanti tolong ditelaah, cocok tidak visi kita 4 tahun yang akan datang seperti ini. Seharusnya dalam 4 tahun itu sudah ada kemajuan. Jangan sampai membuat visi, misi tidak ada perubahan, tetap hanya seperti saat ini. Nah, jangan seperti yang Anda pindah sini, aku masih. Ya. Nanti ketik di sini, visi sekolah itu seperti apa. Kemudian misi sekolah, lalu tujuan satuan pendidikan. Kalau sekarang Bapak Ibu mengisi yang ini, misalnya tadi apa? Nah, apa misinya? SDM guru, ya, dalam apa itu ya, dan seterusnya. Apa program kerjanya? IHT 2. Kemudian ketiga, pertukaran guru juga bisa. Ingat ini harus achievable. Pertukaran guru dengan siapa mau nukar? Ya. Iya, boleh. Yang lain seterusnya ya. Dari program kerja ini kan ada tujuan. Misalnya dalam kegiatan IHT. IHT tentang IKM. Apa tujuannya? Untuk menghasilkan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman guru. Yang kedua, menghasilkan dokumen kurikulum. Kalau misalnya pengetahuan guru tidak meningkat, sudah tercapai belum? Kalau IKM ini program kerjanya apa itu, dokumennya tidak ada? Belum. Itu adalah tujuan. Kapan itu dilaksanakan, pesertanya siapa, berapa besar biaya, itu sudah menjadi namanya RKAS yang Bapak Ibu unggah di aplikasi Arkas. Kalau sudah begini cara kerjanya, maka tidak ada program-program sekolah yang tidak mendukung tercapainya visi tadi. Karena program kerja ini diturunkan dari mana? Dari misi yang Bapak Ibu tuliskan. Pastikan bahwa setiap indikator visi tadi ada apanya? Misinya dengan jelas. Misi itu kan tadi melahirkan program kerja. Program kerja sudah pasti ada tujuan, goal akhirnya. Ini merupakan tujuan satuan pendidikan. Ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan lomba-lomba, meningkatkan SDM guru, apa goal akhirnya itu? Meningkatkan capaian hasil AKM di tahun sekian, minimal misalnya berapa ya, harus meningkat dari tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi itu kaitan antara visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Ini akan Bapak Ibu nanti tuliskan di sini.
Nih, bab 1. Cara kerjanya begini. Pak Iwan nanti memegang LK3 ini atau dengan tim koordinator tim pengembang kurikulum. Setiap yang sudah diisi, yang sudah selesai dianalisis, masukkan di sini. Misalnya tentang sarpras, masukkan di sini. Yang berkaitan dengan SDM guru, masukkan di sini. Ada beberapa paragraf, minimal ada 6 paragraf. Siapa menyusun paragraf? Kelompok 1 tadi. Ya. Ini kita akan bagi penugasannya begini. Kelompok 1 akan mengerjakan LK 1. Saya usulkan guru bahasa Indonesia, guru ya, ini jadi satu kelompok. Guru bahasa, guru BK masuk di dalam kelompok ini. Ya, kenapa guru BK? Karena beliaulah yang tahu ini. Kan tugasnya guru BK melakukan asesmen awal. Ya. Kemudian kelompok 2 akan mengisi LK2. Jadi hasil kerja dari kelompok 1 nanti akan diinput oleh Kang Iwan di sini. Tinggal copy paste saja. Saya minta kalau bisa selamat-lamatnya jam 3 sore kita sudah bisa melihat hasilnya. Kita presentasi jam 3 tentang KOSP ini. Presentasi bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu akan usung ini. Isi KOSP Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu. Karena besok semua guru mapel akan kita belajar menulis TP, alur, dan modul ajar. Sumbernya dari sini Bapak Ibu harus tahu. Ini harus tahap pertama ini harus selesai. Jelas, kalau tidak selesai ini besok tidak bisa. Karena fondasinya ini di KOSP ini. Nah, jadi itu kelompok 1, ini kelompok 2 akan diinput di sini. Pak Iwan, ya, misi, visi, dan seterusnya. Ini pekerjaan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 akan mengerjakan, maaf ini bukan LK3 ini di salah ini, ya, perencanaan pembelajaran, ya, maaf, pengorganisasian. Jadi Bapak Ibu akan mengisi bab 3. Bab 3 yang mana? Yang ini. Bapak Ibu baca, ini masih lama ini, karena perubahannya ini yang 262 nanti Bapak baca ini ya, bukan 56. Kira-kira bisa mencari filenya kan? Harus bisa nih, literate guru-guru ini kan. Cari di regulasi tadi, cari yang 262, bukan 56 nih. Karena waktu dibuat ini belum ada perubahan gitu ya, belum ada perubahan. Struktur kurikulum ambil di sini. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengisi 3 struktur kurikulum. Kelas 10 menggunakan 262. Yang kelas 11, kelas 12 menggunakan Permendikbud yang lama. Ya, struktur kurikulum yang K13. Ada 3 ini. 3 tabel seperti ini yang Bapak dan Ibu akan buat. Kasih uraian di atasnya. Untuk siswa kelas 10 akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Struktur kurikulum di adaptasi dari Permendikbud nomor 262 tahun 2022 sebagai berikut. Kira-kira ini. Tapi jangan di copy ini punyanya SLB ini. Ya. Bapak Ibu ingat ini, tidak boleh mengcopy paste ini. Yang merah ini berarti Bapak Ibu harus ganti. Ya, kira-kira isinya begitu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk kurikulum Merdeka. Ada 3 mapel yang JP untuk intranya itu kurang dari 72, yaitu Pancasila, Bahasa Inggris, Seni Budaya, dan Prakarya. Ini yang 54 ya.
Selain itu, semuanya minimal 72 JP. Itu kewenangannya nanti ada pada penyusunan memberikan hak mengajar pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga guru mapel ini tidak diakui lagi kredit JP untuk profil pelajar Pancasila. Jadi begini, Bapak Ibu misalnya guru matematika, berapa Ananda untuk ini? Matematika per 3 per minggunya 3 ya? Nah, satunya di proyek. Artinya begini, nanti teman-teman guru matematika untuk perhitungan JP-nya supaya sertifikasi orang ini terbayar. Nanti kalau enggak, itu udah bisa dibayar nanti Bapak Ibu. Yang matematika berarti kalau ngajar misalnya 4 kelas. Bagaimana menghitung jumlah JP-nya? 3 kali 4, 12. Ditambah dengan JP pada proyek. Kalau bukan 2, yang 2 itu adalah koordinator proyek. Ya, koordinator proyek maksimal diakui 3 rombel. Lebih dari rombel tetap dihitungnya 6. Koordinator hitungannya 2 JP. Kalau sebagai pengampu biasa hitungannya 1 JP, hitungannya per rombel, sama seperti jam mengajar. Kalau misalnya kelas 10-1 ada kelas 10-1 ada 5 kelompok. Bapak Ibu mengampunya di 5 kelompok. Tidak dikalikan 5 ini satu ini, tidak. Berapapun jumlah kelompok dalam kelas itu, Bapak Ibu tetap diakui 1. Kecuali kalau misalnya Ananda Firdaus ini mengajar di kelas 10-2 juga, 10-3, dapat lagi 1-1-1 begitu. Ya. Nah, khusus 3 mapel tadi, Pancasila, bahasa Inggris dan nanti baca di buku di Permendikbud 262. Tidak dapat diperhitungkan jam mengajarnya di situ karena Bapak Ibu hanya mengajar 54 JP. 18-nya diambilkan dari mana? Dari proyek tadi. Artinya Bapak Ibu supaya genap 72 JP ya, itu hitungannya ditambah dengan 18 di proyek gitu. Sehingga tidak bisa dihitung lagi kecuali lebih dari itu. Jadi ini harusnya dari awal sudah diformat sehingga SK kepala sekolah, SK pembagian tugas yang akan diinput di Dapodik, nah ini sudah jelas dari awal. Nah, pesan saya jangan sampai begitu Bapak Ibu implementasi IKM ini jangan merugikan guru. Gara-gara IKM banyak guru yang tidak bisa dibayarkan sertifikasinya, jangan sampai begitu saja. Maka untuk kebijakan proyek penguatan profil, sebetulnya kan satu orang boleh mengampu maksimal 3 kelas, 3 rombel. Jadi dia mendapatkan 3 kali 2 JP. Saran saya kalau misalnya sudah rata-rata jumlah jam mengajarnya, buat saja koordinatornya itu per kelas juga, tidak apa-apa. Sehingga kalau ada 6 kelas, kita memiliki 6 koordinator dengan sejumlah pengampu. Pengampunya tidak dibagi itu, sepanjang Bapak dan Ibu ikut terdaftar sebagai pengampu proyek, sudah 1 per 1 JP per rombel. Itu. Yang kurang-kurang nanti pasang lagi di rombel kelas berapa lagi, supaya jumlahnya menjadi 24 minimal. Nah, gitu strateginya.